Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وتوفيقا والحكمة بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita sedang berada pada pembahasan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Hasyr. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang mengisahkan dikeluarkannya atau diusirnya Qabilah Banu Nadir dari kota Madinah, dan penyebab terusirnya mereka dari kota Madinah itu tidak lain karena mereka telah mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa tidak terprediksi sebelumnya jika mereka akan terusir dari kota Madinah. Selain mereka memiliki benteng yang sangat kokoh, kekuatan yang juga sangat mumpuni, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ketetapan, maka ketetapan itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam diri-diri mereka rasa takut, sehingga secara sukarela mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan kampung mereka, benteng mereka, dan keluar dari kota Madinah tanpa melakukan perlawanan. Ini adalah hal yang tidak diduga baik oleh orang-orang Yahudi itu sendiri, demikian pula oleh orang-orang beriman. Tapi sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ketetapan, maka tidak ada yang bisa menghalangi terwujudnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita segenap orang-orang beriman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibrah, petiklah pelajaran dari kisah terusirnya Bani Nadir dari rumah-rumah mereka, dari tempat tinggal mereka. Ya, di mana di dalamnya kita diberikan banyak pelajaran. Dan di antara pelajaran yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan rasa takut ke dalam diri suatu kaum, maka segala hal yang berkaitan dengan persiapan secara materi itu tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsinya. Dan inilah yang terjadi pada Bani Nadir. Dari sisi persenjataan, dari sisi perlengkapan, sebenarnya mereka sangat kuat,
tetapi karena rasa takut telah menghinggapi hati-hati mereka, maka semua persiapan, semua perlengkapan yang mereka miliki itu tidak berfungsi untuk mereka gunakan di dalam membela diri-diri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kepada mereka, yaitu kepada Bani Nadir, al-jala. Al-jala yaitu diusirnya mereka atau dikeluarkannya mereka bersama keluarga mereka dari kota Madinah. La'adzabahum fid dunya, maka sungguh benar mereka akan diazab di dunia, yaitu dengan diperangi. Tentu kalau diperangi maka akan ada yang meninggal, akan ada yang terluka, dan akan ada yang tertawan. Tetapi hal itu tidak terjadi. Hal itu tidak terjadi. Mereka hanya diperintahkan untuk keluar dari tempat tinggal mereka dan tidak boleh kembali dalam keadaan aman. Tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang dirampas hartanya secara paksa, dan tidak ada juga yang terluka. Ya, mereka keluar dengan aman sampai ke tempat yang mereka tuju, yaitu sebagian besar mereka menuju Khaybar dan sebagiannya lagi mereka sampai ke wilayah Syam. La'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan api neraka yang sangat besar. Artinya terkadang seseorang itu selamat dari siksa di dunia, tetapi tidak dengan siksa di akhirat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengingatkan kita segenap orang-orang beriman untuk melihat segala sesuatu dari dua aspek. Dari aspek hukum dunia dan dari aspek hukum akhirat. Jadi tidak ada manfaatnya seseorang selamat dari hukum dunia tetapi tidak selamat dari hukum akhirat. Dan inilah yang kadang sebagian manusia terjebak di dalamnya. Mereka melakukan berbagai upaya untuk selamat dari hukum dunia, tetapi lupa kalau ada hukum lain yang tidak mungkin keliru dan tidak mungkin bisa direkayasa, yaitu hukum akhirat. Jamaah rahimakumullah, ya, terkait dengan ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, falaula annahu kataba alaihimul jalaa alladhi asabahum wa qadahu alaihim wa qaddarahu biqadrihi alladhi la yubaddal wa la yughayyar. Kata beliau, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan agar mereka dikeluarkan dari kota Madinah, lakana lahum sya'nun akhar min azabid dunya wa nakaliha, maka mereka akan menerima perkara yang lain, ya, yang tentunya lebih besar, tentunya lebih berat, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sekiranya tidak diusir, sekiranya tidak dikeluarkan, di mana ketika mereka dikeluarkan, mereka keluar dari tempat tinggal mereka dalam keadaan aman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memperkenankan kepada mereka untuk membawa sebagian harta mereka. Jadi tidak ada yang terbunuh, tidak ada yang terluka, dan sebagian harta yang mereka miliki ada yang mereka bawa. Sekiranya tidak ditetapkan ketetapan demikian, maka nanti urusannya akan lain, yaitu terjadi peperangan, ada yang meninggal, ada yang terluka, ada yang ditawan, dan otomatis harta mereka akan diambil oleh kaum muslimin. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ketetapan yang Allah tetapkan
itu ada hikmah yang menyertainya. Ada hikmah yang menyertainya. Artinya tidak berarti bahwa ketetapan ini adalah karena ada kebaikan yang mereka lakukan. Makanya di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan diperjelas lagi oleh Syekh Sa'di rahimahullah, walakinnahum wa in fatahumul adzabus syadidud dunyawi fa inna lahum fil akhirati adzabun nar. Akan tetapi meskipun mereka telah terbebas dari siksaan dunia, tetapi mereka tidak akan selamat dari siksaan akhirat. Alladzi la yumkinu an yu'lama shiddatuhu illa Allah taala. Yang mana siksaan akhirat itu tidak akan pernah diketahui kedahsyatannya oleh siapapun. Sebagaimana juga kenikmatan di dunia itu tidak akan pernah diketahui hakikatnya kecuali orang sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu bentuk tasliyah, salah satu bentuk hiburan bagi orang-orang beriman, terutama ketika orang beriman tersebut berada dalam posisi terzalimi, maka tidak perlu khawatir kalau di dunia dia tidak melihat orang-orang yang menzaliminya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka siksaan. Fala yakhtur bibalihim anna uqubatahum qad inqadat. Jadi secara tersirat ayat ini sesungguhnya ingin menyatakan jangan sampai terbesit di hati-hati mereka, di hati-hati orang yang terusir tadi, di hati orang-orang Yahudi yang keluar dari tempat tinggal mereka dalam keadaan aman. Jangan terbesit di dalam hati mereka bahwa hukuman itu telah berakhir. Jangan terbesit di dalam hati mereka bahwa dengan ia dikeluarkan dari tempat tinggal mereka, maka tidak ada lagi hukuman yang berikutnya. Fama a'addallahu lahum minal azab fil akhirah a'zam. Bahwa apa yang Allah siapkan untuk mereka di akhirat itu jauh lebih besar. Inilah yang sesungguhnya menjadi peringatan. Sesungguhnya menjadi peringatan, walahum fil akhirati adzabun nar. Ini mereka diperingatkan bahwa siksaan itu tidak berhenti dari mereka dikeluarkan dari tempat tinggal mereka, tapi ada siksaan yang lebih berat. Dan peringatan ini tentunya tujuannya agar menjadi pelajaran. Semoga di antara mereka ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ancaman-ancaman yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang bisa menjadi sebab seseorang terhindar dari ancaman itu kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bertobat maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya. Dan Allah telah menyebutkan di dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Dalam Sahih Bukhari disebutkan hal tersebut bahwa sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mendahului kemurkaanku. Artinya ketika seorang hamba melakukan perkara-perkara yang menyebabkan datangnya siksaan, tetapi dia bertobat, yang mana tobat itu adalah penyebab datangnya rahmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendahulukan rahmatnya daripada kemurkaannya. Makanya kalau kita lihat di dalam kisah-kisah orang-orang yang bertobat, maka terkadang kita melihat atau ketika kita membandingkan keadaan atau waktu yang mereka miliki untuk melakukan kebaikan dengan waktu yang mereka lakukan melakukan keburukan, terkadang lebih banyak waktu yang mereka lakukan untuk keburukan. Tetapi karena taubatnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepadanya, akhir daripada keadaannya itu adalah berujung kepada kebaikan. Ya, salah satu kisah, dan kisahnya sahih dan sering kita dengar, kisah orang yang telah membunuh 100 orang. Pembunuh satu orang saja itu adalah pelanggaran yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Ini yang dibunuh adalah 100 orang. Tetapi seperti yang tadi kita sebutkan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya
rahmatku mendahului kemurkaanku. Kalau dilihat perbuatannya, yaitu membunuh 100 orang, maka sangat layak untuk kemudian mendapatkan hukuman. Tetapi karena dia bertobat, meskipun setelah bertobat Allah mewafatkannya sebelum menghabiskan waktunya yang panjang untuk kebaikan, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum penyebab kenapa mereka mendapatkan ancaman yang tadi kita sebutkan. Di dunia dia dikeluarkan dari tempat tinggal mereka, mendapatkan kesulitan-kesulitan, dan di akhirat masih diancam lagi. Jadi susah di dunia, di akhirat masih mendapatkan ancaman. Walahum fil akhirati adzabun nar. Penyebabnya adalah dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Hal itu disebabkan karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqillaha, dan siapa yang memusuhi Allah, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya hukuman Allah itu teramat sangat pedih. Ini penyebabnya, dan inilah yang hendaknya menjadi renungan bagi siapapun. Karena di dalam ayat itu diawali dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Bi annahum, karena mereka kembali kepada Yahudi Bani Nadir. Jadi ada contohnya, ada peristiwanya yang konkret yang bisa kita jadikan sebagai fakta bahwa ini benar-benar pasti terjadi. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara wa may yushaqillaha, dan siapa yang memusuhi Allah. Di sini tidak lagi dikhususkan kepada Banu Nadir, tapi siapa saja dari kabilah manapun dia, kalau dia memusuhi Allah, maka dia akan mendapatkan bagian fa innallaha syadidul iqab. Sungguhnya hukuman Allah itu teramat sangat berat. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan walamma lama Banu Nadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li'annahum syaqullaha wa rasulah. Mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa harabuhuma, bahkan mereka memeranginya. Wa sa'u fi ma'siyatihima, dan mereka terus melakukan upaya-upaya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi 'adatuhu wa sunnatuhu, dan inilah kebiasaan mereka. Memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Bisa dalam bentuk ucapan, bisa tidak mesti dalam bentuk pernyataan bahwa saya memusuhi Allah dan Rasulnya. Bisa saja seorang dinilai memusuhi Allah dan Rasul dalam bentuk perbuatan. Ketika membenci aturan-aturannya, membenci ajaran-ajaran Rasulullah, membenci sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah bahagian daripada musyaqqatullah wa rasulah. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati siapa saja yang menyelisihi perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpa dengan fitnah di dunia dan azab di akhirat kelak nanti. Suatu ketika Al-Imam Malik rahimahullah itu ditanya oleh seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji. Orang tersebut akan melakukan ihram itu dari Masjid Nabawi. Padahal tempat ihramnya jamaah haji yang datang dari arah Madinah itu tidak di Masjid Nabawi, di tempat yang lain yang jaraknya tidak
tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Ketika diperingati oleh Imam Malik, jangan melakukan ihram dari Masjid Nabawi, kata orang tersebut, wahai Imam, hanya beberapa saja jaraknya. Perbedaannya hanya beberapa jarak saja. Dan ini Masjid Nabawi, masjid yang sangat utama. Saya ingin berihram dari tempat yang sangat utama. Kata Imam Malik, akhsha alaikal fitnah. Saya khawatir engkau terkena yang namanya fitnah di dunia. Ya. Kemudian beliau menyebutkan ayat tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Ya. Jadi jangan sampai apa yang telah menjadi ketetapan Rasulullah SAW itu dianulir atau ditentang dengan pertimbangan-pertimbangan akal kita atau oleh pertimbangan-pertimbangan kebiasaan kita. Apa yang menjadi ketetapan Rasulullah itu yang harus selalu kita jadikan sebagai yang tertinggi di dalam kita melakukan sesuatu atau di dalam kita meninggalkan sesuatu, jika hal itu berkaitan dengan perkara-perkara agama atau berkaitan dengan perkara dunia yang agama memberikan aturan khusus di dalamnya. Kemudian di ayat yang berikutnya, ya, ketika orang-orang Yahudi terusir, ya, dan kita juga mengetahui bahwa di ayat lain disebutkan orang Yahudi itu sangat membenci kaum muslimin, mereka masih sempat juga untuk memberikan semacam bantahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, di mana di saat mereka dikepung itu ada pohon-pohon kurma yang ditebang. Ya, ada pohon-pohon kurma yang ditebang, ada yang dibakar dan seterusnya. Dan mereka mengatakan, bagaimana mungkin mereka berada di atas kebenaran? Bagaimana mungkin mereka mengaku bahwa mereka berada di atas kebenaran sementara mereka datang merusak, menebangi pohon kurma, membakar dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah. Sesungguhnya apa yang kalian tebang dari pohon-pohon kurma, aw taraktumuha, atau yang kalian tinggalkan, tidak diganggu, tidak ditebang, tidak dibakar, fa bi idznillah, maka itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan setiap tindakan itu tidak bersumber dari hawa nafsunya. Jadi kalau kita melihat pada aturan-aturan di dalam agama, maka itu adalah wahyu dari Allah. Tidak ada yang berasal dari diri pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itulah yang menjadikan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang telah ditetapkan sebagai aturan di dalam agama ini, maka itu adalah kebaikan dan berujung kepada kebaikan dan kemaslahatan, karena tidak bersumber dari hawa nafsu. Yang mengandung keburukan itu kalau datangnya dari hawa nafsu. Tapi apa yang ada di dalam agama kita, baik itu dia perintah ataupun larangan, baik itu sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang diwajibkan, disunnahkan atau dimakruhkan, maka pasti itu akan memberikan kebaikan jika kita mematuhinya. Termasuk pada hal-hal yang terkadang kita lihat ini sepertinya adalah keburukan. Sekilas kelihatannya buruk, sekilas kelihatannya mendatangkan mudarat, maka pada hakikatnya selama itu adalah ketetapan Allah, maka itu tidak seperti yang kita perkirakan. Ya, jadi ketika akal kita melihat sesuatu yang buruk dalam aturan agama, maka kita tuduh akal kita dan jangan kita menuduh agama kita sebagai sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena akal kita terbatas, sementara aturan agama itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wal yukhziya al-fasiqin, dan tujuan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hikmah ditebangnya sebagian pohon kurma, dibakarnya dan yang lain itu adalah wal yukhziyal fasiqin,
untuk menghinakan orang-orang fasik. Ya, untuk menunjukkan kehinaannya orang-orang fasik. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.